Demikian juga saya menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Brigadir Joshua. Halo Bedikers. Kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J masih menyimpan segudang teka-teki. Kronologi awal yang disampaikan polisi terbentur dengan penemuan-penemuan baru, penetapan Barada Richard Eliezer sebagai tersangka, dan temuan 25 anggota polisi yang tidak profesional dalam menangani kasus ini menimbulkan tanda tanya baru. Akankah ada persekongkolan untuk menutupi kebenaran di balik tewasnya Brigadir J? Mari kita bongkar. Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Listio Sigit Prabowo, mengatakan terdapat 25 orang anggota kepolisian yang diduga tidak profesional dalam menangani kasus yang menewaskan Brigadir Yosua. 25 personil Polri ini dinilai menghambat proses olah tempat kejadian perkara atau TKP yang seharusnya berjalan dengan baik. Seluruh anggota Polri ini berasal dari 4 kesatuan, yakni Divisi Profesi dan Pengamanan, Polres Jakarta Selatan, Polda Metro Jaya, dan Bareskrim. Kapolri telah membentuk tim Inspektorat Khusus atau IRSUS yang dipimpin oleh Inspektorat Pengawasan Umum Polri, Komjen Agung Budi Marioto. Tim IRSUS ini telah melakukan pemeriksaan terhadap 25 orang yang terdiri dari 3 orang perwira tinggi Jenderal Bintang 1, 5 orang personil Komisaris Besar, 3 orang ajun Komisaris Besar Polisi, 7 orang personil perwira pertama, serta 5 orang personil Bintara dan Tamtama. Setidaknya terdapat 10 anggota Polri yang dimutasi, mulai dari level perwira tinggi, perwira menengah, dan perwira pertama. Sementara itu, pihak kepolisian juga telah mengetahui personil kepolisian yang mengambil CCTV rusak di kompleks rumah dinas Verdi Sambo. Selain identitas pelaku, tim kepolisian juga sudah mengetahui bagaimana CCTV yang dikatakan rusak ini diambil. Adapun oknum yang mengambil CCTV sudah diperiksa oleh tim khusus Polri, di mana nasib polisi ini akan ditentukan dari hasil pemeriksaan. Sebelumnya, pada 12 Juli 2022 lalu, pihak kepolisian mengatakan bahwa semua CCTV di lokasi mati. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Budi Herdi Susianto menyebutkan kalau CCTV mati karena dekodernya rusak. Di lain sisi, Seno Soekarto selaku Ketua RT 05 RW 01 di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan mengatakan bahwa adanya sejumlah polisi yang mengganti dekoder kamera CCTV di kompleks 1 hari setelah waktu kejadian. Seno mengaku tidak mengetahui alasan pasti di balik penggantian dekoder ini. Meski begitu, ia meyakini bahwa sejumlah CCTV yang berada di Kompleks Polri masih aktif saat aksi baku tembak terjadi. Satu kendala telah terselesaikan, namun kendala lain muncul. Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Komjen Agus Adrianto mengungkapkan bahwa tim khusus menghadapi sejumlah kendala, yakni adanya barang bukti yang rusak atau dihilangkan. Walau begitu, Agus belum menyampaikan dengan detail barang bukti apa saja yang telah rusak dan hilang. Barang bukti sendiri telah tercantum dalam pasal 1 Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019, yakni benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang telah dilakukan penyitaan oleh penyidik untuk keperluan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang ancaman hukuman perusakan barang bukti. Hal ini telah diatur dalam pasal 233 KUHP yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai, menghilangkan barang-barang yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan sesuatu di muka penguasa yang berwenang, akta-akta, surat-surat atau daftar-daftar yang atas perintah penguasa umum, terus-menerus atau untuk sementara waktu disimpan atau diserahkan kepada seorang pejabat ataupun kepada orang lain untuk kepentingan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ketua Komisioner Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan bahwa Barada Richard Eliezer mengakui telah menembak Brigadir J hingga tewas. Kendati demikian, keterangan ini masih perlu dikonfirmasi lebih lanjut. Komnas HAM turut memeriksa seorang ajudan Verdi Sambo bernama Ricky
yang disebut-sebut menjadi saksi dari kejadian ini. Setelah Brigadir Yosua terkapar, Ricky mengaku melihat Baradae di lantai yang sama. Sementara itu, Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Edwin Partogi mengatakan bahwa berdasarkan keterangan dari Baradae, Brigadir J ditembak dari jarak dekat sebelum meninggal dunia. Tembakan awal dilakukannya dalam jarak 6 meter. Lalu setelah Brigadir J terkapar, Baradae mendekat dan menembak kepala Brigadir J dalam jarak 2 meter. Namun pengakuan ini belum bisa disimpulkan sebagai keterangan peristiwa yang sebenarnya. Berdasarkan keterangan awal dari polisi, Brigadir J melepaskan 7 buah peluru yang tak ada satupun yang mengenai Baradae. Sebaliknya Baradae mengenai tubuh Brigadir J dengan 5 buah peluru. Untuk itu, uji balistik akan dilaksanakan pada Rabu 10 Agustus 2022. Edwin juga menyampaikan bahwa status Baradae yang sesungguhnya adalah sopir Irjen Verdi Sambo, bukan ajudan. Baradae menjadi sopir Verdi Sambo sejak November 2021 dan mulai dibekali senjata dari Propam Polri. Selain itu, Baradae juga tak mahir menembak karena baru memegang senjata dan hanya memiliki kemampuan menembak kelas 1. Fakta ini membantah berita yang mengklaim bahwa Baradae adalah seorang penembak jitu, di mana pada 11 Juli 2022 lalu, Budi Hardi Susianto mengatakan bahwa Baradae merupakan penembak nomor 1 di Resimen Pelopor Brimob Polri. Budi bahkan menuturkan bahwa Baradae ditunjuk sebagai pelatih karena kepiawaiannya. Lebih lanjut dikatakan oleh Taufan Damanik, meski Baradae Eliezer telah ditetapkan sebagai tersangka, tapi belum tentu ia adalah pelaku penembakan Brigadir Yosua. Baradae Eliezer ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian karena pengakuannya sendiri. Pengakuan yang diperkuat oleh kesaksian Ricky ini dinilai masih belum bisa dibuktikan. Pasalnya, Ricky hanya melihat Brigadir J saat peristiwa penembakan. Ia tak melihat Baradae yang menembak dari atas karena terhalang dinding. Ricky hanya melihat Baradae di atas tangga usai peristiwa penembakan. Dengan demikian, masih ada kemungkinan di mana pelaku yang sebenarnya menembak Brigadir J bukanlah Baradae. Ahmad Taufan Damanik menyampaikan bahwa pihaknya telah mengantongi bukti baru yang menunjukkan bahwa Irjen Verdi Sambo tiba di Jakarta sehari lebih awal ketimbang rombongan Putri Chandrawati. Bukti ini membantah kronologi awal polisi yang menyatakan bahwa Sambo dan istrinya tiba di hari yang sama, hanya berselang beberapa menit. Verdi Sambo bertolak ke Jakarta setelah merayakan peringatan hari pernikahan bersama Putri Chandrawati di Magelang, Jawa Tengah. Ia tiba di Jakarta pada hari Kamis 7 Juli 2022. Sehari sebelum insiden baku tembak terjadi. Sedangkan sang istri tiba di Jakarta bersama rombongan termasuk Baradae dan Brigadir J sesaat sebelum Brigadir J tewas.